bukan pengajaran karena ini adalah sharing. Praise and worship itu kalau berdasarkan Mazmur 100 ayat 4, ya ini berdasarkan pengajaran di Keuskupan Surabaya, adalah tindakan untuk mengagungkan, membesarkan, memuliakan Tuhan atas semua yang telah, sedang, dan akan Tuhan lakukan. Jadi yang pertama itu tindakan mengagungkan, membesarkan, memuliakan Tuhan. Jadi setiap kali kita melayani di Praise and Worship Team, yang kita lakukan itu sebenarnya apa? Kita untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Jadi fokusnya adalah Tuhan. Kalau sampai hari ini, kalau dari pengalaman ya, aku sendiri juga mengalami, teman-teman juga pasti banyak yang mengalami. Setiap kali aku pelayanan untuk pengajaran di beberapa tempat, kadang-kadang kita melayani itu karena apa? Karena manusia. Kita melayani itu, oh ini umatnya suka nggak lagu ini? Oh umatnya suka nggak sama WL ini? Suka nggak sama musik ini? Apa yang kita pikirkan itu melulu adalah manusianya. Serta-merta kita tutup mata sama kebutuhannya umat, nggak mungkin. Kita juga harus memperhatikan kebutuhan umat. But yet, kita harus ingat bahwa yang pertama, praise and worship itu esensinya adalah untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Ya, atas apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu esensi dari praise and worship yang kita lakukan. Tindakan dari kemauan kita pribadi yang memutuskan untuk memuji Tuhan tidak tergantung situasi, kondisi, perasaan, mood, dan sebagainya. Jadi di dalam Praise and Worship Team itu sebetulnya nggak ada alasan kalau misalnya, kenapa nggak bisa melayani hari ini? Oh lagi nggak mood, sorry lagi nggak mood. Apalagi kalau yang cewek-cewek tuh, lagi PMS, sorry nggak bisa pelayanan hari ini gitu kan. Sering kan kita dengar tuh bahasa yang kayak udah common banget lah kita dengar itu, wah aku nggak mood, aku nggak enak pelayanan hari ini, aku lagi berantem, aku lagi ini. Itu bukan alasan, karena ternyata esensi dari Praise and Worship ini adalah kemauan kita pribadi yang memutuskan untuk memuji Tuhan. Jadi sebelum kita membahas tentang yang lain-lain itu, kita harus punya keinginan, kemauan yang kuat untuk memuji Tuhan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung perasaan. Dalam pelayanan pujian, ini it's not about us. Ini bukan tentang mood kita, tapi ini semua tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau ngajak umat ini merasakan hadirat Tuhan. Kita ini mau ngajak umat itu menyadari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik. Ayo bersyukur, ayo memuji Tuhan. Jadi itu tugas kita. Mungkin nggak itu terjadi kalau kita sendiri tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Itu sama kayak orang buta menuntun orang buta. Kita nggak akan bisa mimpin umat merasakan hadirat Tuhan kalau kita sendiri pribadi nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Jadi kadang kita sudah bikin rapi susunannya seperti ini. Kenapa kok flow-nya nggak bisa bagus waktu kita mimpin? Because it's not about people. It's about our relation with God. Kalau kita sering, kita intim, hubungan kita sama Tuhan baik. Kita tuh worship itu nggak kagok kan. Sekarang hubungan kita hari-hari ini sama Tuhan tuh gimana gitu? Apakah kita punya hubungan yang baik, yang intim, yang dekat, atau hubungannya sama Tuhan tuh cuma kalau perlu? Oh kalau lagi perlu, lagi kena sakit parah, baru kita datang kita berdoa. Tapi hari-hari yang lain kita nggak berdoa. Misalnya seperti itu. Nah kalau hubungan kita sama Tuhan tuh jauh, ya udah pasti kita nggak akan bisa merasakan praise and worship yang mendalam. Kalau kita pribadi nggak bisa merasakan praise and worship yang mendalam, nggak mungkin kita tuh bisa mengajak umat untuk merasakan hadirat Tuhan. Pemimpinnya aja nggak bisa merasakan kok. Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk merasakan sesuatu yang nggak pernah kita rasakan? Saya ada satu sharing ya, aku ada satu sharing. Ada teman pelayanan juga di komunitas yang harus bertugas untuk doa malam di hari Jumat. Kita biasanya latihannya di hari Rabu dan Kamis. Dan waktu itu mendapat kabar di hari Selasa bahwa papanya itu meninggal. Memang papanya itu sudah agak lama tidak berhubungan ya, sudah berpisah sama mamanya, but still itu kan papanya. Dan kita sudah siap untuk menggantikan. Tapi waktu itu dia berdoa dan dia bilang sama kita semua nggak apa-apa. Karena justru di saat-saat seperti ini tuh aku merasakan bahwa hubunganku sama Tuhan itu sangat connect sekali, gitu loh. Ya terus terang sebagai manusia sih aku sih terwow-wow ya, itu rasanya kayak
waduh gila nih orang, maksudnya tuh gimana gitu lah, nggak bisa membayangkan. Ya tapi itu yang karena dia punya hubungan pribadi yang begitu dekat sama Tuhan, dia merasa justru di saat-saat seperti itu hubungannya dia sama Tuhan tuh lagi jos-josnya gitu. Jadi dia merasa nggak masalah untuk dia melayani, karena pelayanan itu nggak menjadi satu beban untuk dia, tapi dia akan mengajak umat untuk merasakan hadirat Tuhan seperti yang dia alami pada saat itu. Pelayanan ini nggak tergantung sikon, nggak tergantung mood. Contohnya hari-hari ini ada corona, otomatis kita udah nggak bisa lagi untuk persekutuan doa secara yang seperti biasa. Kita udah nggak bisa lagi ketemu sama orang. Tapi apakah kita akan berhenti sampai di situ? Nggak juga kan. Di ASM kita juga berusaha terus dengan segala kekurangannya kita di dalam teknologi ya. Ya kan sudah pada usur-usur nih, sudah pada berumur ya. Jadi kadang-kadang tuh sudah mulai gaptek, nggak ngerti kalau yang aku ini, teman-temanku ini gimana caranya bisa. Tapi kita coba terus, setiap minggu kita nyoba terus. Dan akhirnya kita bisa ngadain persekutuan doa secara online. Ya itu cara kita untuk terus jaga hubungan dengan Tuhan. Pasti semua sudah sering dengar ya, ini aku cuma mengulangin aja. Praise and worship itu kita kan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah di dalam roh itu benar-benar roh kita yang menyembah Tuhan. Nggak cuma penyembahan dengan kata-kata, tapi dengan segenap hati, segenap roh kita juga menyembah Tuhan. Terus kalau kita ngomong tentang menyembah di dalam kebenaran, artinya penyembahnya harus melalui Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain. Teman-teman tahu kan kalau di negara-negara itu yang namanya Yesus itu banyak. Yesus itu banyak sekali. Tapi kita menyembah melalui Yesus Kristus sebab hanya dialah kebenaran. Jadi pastikan setiap kali kita melayani praise and worship itu kita mengajak umat untuk menyembah melalui Kristus. Jangan biarkan kita sebagai worship leader, sebagai tim pujian kita yang still the spot. Terus kalau udah mimpin itu yang kayak misalnya mungkin yang heboh banget, yang dandanannya super heboh, yang sehingga umatnya tuh nggak bisa ketip gitu ya. Perhatiannya fokusnya kepada kita. No. Atau permainan musiknya nanti di tengah-tengah itu variasi gitarnya dibikin melengking-lengking. Atau main drumnya paling kenceng sendiri lah yang pokoknya menarik perhatian, mendistract umat. Karena ternyata kita belajar praise and worship ini di dalam kebenaran. Jadi menyembahnya itu melalui Kristus. Jadi umat itu menyembah karena apa? Karena melihat Kristus, bukan kita. Kita ini cuma alat, gitu loh. Jadi mereka menyembah karena apa? Karena kita membawa umat untuk ingat-ingat Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu pertolongan. Nah, sehingga mereka bisa menyembah Tuhan. Kita ini semua memang tim pujian, kita pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apakah benar kita ini sudah benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu? Atau kita ini cuma kenal dia itu karena peraturan-peraturan? Karena di dalam komunitas itu selalu ada lah ya, dalam tim pujian juga pasti ada rules. Oh kalau mau worship itu gini, susunannya harus ini, lagu cepat, lagu lambat, lagu ini, nanti setelah ini ditutup dengan doa, harus 2 kali putaran. Ataukah kita ini mengalir, benar-benar kita menyembah dengan segenap hati karena Tuhan. Nah kalau kita tuh menyembah Tuhan di dalam kebenaran, itu ada 2 juga. Tujuannya harus benar, yaitu kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan dompleng ketenarannya Tuhan. Ya, karena ini sering kali dialami oleh tim pujian karena kita ini bertugas di depan. Yang kedua dalam kebenaran itu adalah hidup yang benar. Jadi penyembahan yang kita lakukan di atas panggung yang terlihat itu haruslah refleksi dari penyembahan yang kita lakukan di rumah pada saat nggak ada yang lihat. Jadi kita tuh nggak bisa jadi tim pujian itu cuman nggak pernah berdoa, nggak pernah praise and worship, nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi kalau pada saat kita tugas di depan umum, di panggung, wah langsung kalau worship kayak mana lah supranatural banget, holy moly gitu lah ya. Nggak mungkin gitu. Karena itu akan terasa. Makanya kadang kalau kita nanya kenapa ya kok penyembahnya nggak bisa enak. Mungkin itu nggak sungguh-sungguh. Sorry to say, mungkin itu pura-pura sandiwara. Sometimes ini jadi kayak ritual. Penyembahan ini cuma jadi kebiasaan kok. Jadi itu tuh nggak ada feel-nya gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok kalau kita memimpin penyembahan itu kok nggak dapat feel-nya ya, kok nggak bisa ngeflow ya. Ya, antara lainnya juga mungkin juga antara ini, karena kehidupan rohani kita, pribadi kita dengan Tuhan itu kayak apa gitu. Kita harus ingat kalau tugas tim pujian itu adalah mengalirkan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kita tuh kalau mimpin itu nggak cuma kita mimpin nyanyi. Ingat, kita ini bukan MC, kita ini bukan pengisi acara, ya. Itu harus ditanamkan di dalam pikiran, dalam hati kita. Kita ini bukan MC. Jadi bukan cuma halo apa kabar, semua baik-baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Enggak.
Tapi tugas kita tuh more. Kita harus bisa orang yang datang itu, orang yang mendengarkan siaran kita, walaupun mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi beban berat, pada saat dia mendengarkan kita memberi salam, shalom, itu dia langsung ada sukacita, dia langsung ada semangat. Pada saat kita berdoa, dia langsung dapat kekuatan. Itu tugas kita sebagai tim pujian. Jadi lebih daripada cuma sekedar hello-hello, lebih dari sekedar MC. Sama kita kalau sebagai pemusik juga gitu. Kita bukan cuma pengiring musik, tapi kita ini adalah worshiper of God, singer juga. Jadi pada saat kita melayani, kita nggak cuma backup WL untuk nyanyi, backing vokal, no. Kita membackup di dalam roh, kita juga ikut berdoa bersama dengan worship leader. Karena kita ini berperang melawan roh-roh di udara. Kita ini bukan berperang supaya umat melihat kita ini, oh cantik ya, yang nyanyi, ganteng-ganteng, keren-keren. No, it's not about that. Kita mau umat itu merasakan hadirat Tuhan. Jadi itu ada banyak sekali pekerjaan tanda petik yang harus kita lakukan di dalam tim pujian ini. Aku pribadi aku merasa kita itu learning by doing. Jadi kalian ini aku berikan pengarahan dari A sampai Z. Kalau kalian nggak pernah do it, kalian nggak pernah praktek, kalian nggak akan ngerti apa yang aku bahas gitu. Kalian cuma akan oh begitu, oh ya kira-kira gitu. Tapi kamu nggak akan tahu sampai kalian tuh melakukan. Jadi kita di dalam tim pujian ini kita juga learning by doing. Kita belajar dari mistake yang kita bikin di dalam pelayanan. Dan ingat bahwa semua yang kita lakukan itu bukan menyenangkan orang, tapi tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita dari awal tujuannya sudah, pokoknya Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau meninggikan Tuhan, itu pasti nggak ada yang salah. Ini personal ya, personal opiniku. Nggak ada yang salah. Karena apa? Pada saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati, itu membangkitkan semangat umat, membangkitkan orang-orang di sekitar kita. Kita kadang nggak usah jauh-jauh sampai ke persekutuan doa ya. Kita kalau misalnya doa kelompok aja, doa syafaat. Ada satu orang yang sungguh-sungguh berdoa, semangat gitu ya, dengan suara yang lantang, itu membangkitkan semangat buat teman-teman di sekitarnya. Bayangkan kalau itu kita sebagai tim pujian, tugasnya kita yaitu. Jadi orang itu datang ke persekutuan doa itu letih lesu berbeban berat, pulangnya ya mesti happy. Jangan sampai lebih letih lesu dan lebih berbeban berat, lebih stres karena ngeliatin tim pujiannya nggak karu-karuan, gitu loh. Ya, jadi itu adalah tugas kita, nggak gampang, tapi kita semua pasti bisa melakukan. Dan ingat tadi, pujian penyembahan kita tuh nggak tergantung keadaan, nggak tergantung mood, nggak tergantung musik. Di zaman dahulu itu nggak ada musik juga. Paulus dan Silas di dalam penjara juga bisa memuji Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak memuji Tuhan, kita nggak mood, nggak bisa nge-flow gara-gara nggak ada musik. Ya, sebenarnya alasan itu bisa ada kan kita buat gitu aja. Sebenarnya ya. Jadi kalau kita nggak punya alasan ya sebenarnya nggak ada alasan. Gitu aja sih.